Assalamualaikum sahabatku. Berikut tata cara mandi wajib atau mandi junub. Sahabatku, poin penting dalam melakukan mandi wajib atau junub adalah seluruh badan harus basah. Kalau dari rukunnya saja yang penting semua basah, maka mandi wajibnya sah. Tidak terpenuhinya rukun tersebut secara sempurna menjadikan mandi besar yang dilakukan tidak sah dan orangnya masih dianggap berhadas, sehingga dilarang melakukan aktivitas tertentu. Pendapat itu dari Syekh Salim bin Sumair Al-Hadlerami dalam kitabnya Safinatun Najah menyebutkan, ada dua hal yang menjadi rukunnya mandi besar, yakni niat dan meratakan air ke seluruh tubuh. Dalam kitab tersebut beliau menuliskan, namun selain rukun, ada pula sunnah-sunnah yang bisa dikerjakan saat mandi wajib. Apa yang disebutkan Syekh Salim, kemudian dijabarkan penjelasannya oleh Syekh Muhammad Nawawi Al-Jawi dalam kitabnya Kasyifatus saja sekaligus menerangkan tata cara melaksanakan kedua rukun tersebut. Pertama, niat mandi besar mesti dilakukan berbarengan dengan saat pertama kali menyiramkan air ke anggota badan, yakni mencuci tangan dilanjutkan membersihkan kemaluan. Anggota badan yang pertama kali disiram ini boleh yang manapun, baik bagian atas, bawah ataupun tengah. Fardu atau rukunnya mandi ada dua, yakni niat dan meratakan air ke seluruh tubuh. Namun selain rukun, ada pula sunnah-sunnah yang bisa dikerjakan saat mandi wajib atau junub. Sebagai contoh, pada saat memulai mandi besar Anda pertama kali menyiram bagian muka namun tidak disertai dengan niat. Setelah itu Anda menyiram bagian dada dengan disertai niat. Dalam hal ini, muka yang telah basah dengan siraman pertama tersebut dianggap belum disiram karena penyiramannya dianggap tidak termasuk dalam aktivitas mandi besar sebab belum ada niatan. Oleh karenanya bagian muka mesti disiram kembali. Penyiraman kembali ini merupakan siraman yang masuk pada aktivitas mandi besar, mengingat dilakukan setelah penyiraman di bagian dada yang dibarengi dengan niat. Lalu apa yang mesti diniatkan dalam melakukan mandi besar? Dalam mandi besar bila yang melakukannya adalah orang yang junub karena keluar sperma atau bersetubuh, maka ia berniat mandi untuk menghilangkan jenabat. Sedangkan bagi perempuan yang haid atau nifas, ia berniat mandi untuk menghilangkan haid atau nifasnya. Niatnya, nawaitul ghusla li rafil haidi, atau li rafin nifasi. Saya berniat mandi untuk menghilangkan haidel, atau untuk menghilangkan nifas. Atau baik orang yang junub, haid maupun nifas bisa berniat dengan niat sebagai berikut. Nawaitul ghusla li rafil hadatsil akbari. Saya berniat mandi untuk menghilangkan hadas besar. Kedua, meratakan air ke bagian luar seluruh anggota badan. Bila ada sedikit saja bagian tubuh yang belum terkena air, maka mandi yang dilakukan belum dianggap sah, dan orang tersebut dianggap masih dalam keadaan berhadas, sehingga dilarang melakukan pekerjaan-pekerjaan yang tidak boleh dilakukan oleh orang yang berhadas besar, seperti salat, tawaf, membaca, menyentuh dan membawa Al-Quran dan lain sebagainya. Maka dari itu, dalam melakukan mandi besar perlu kehati-hatian agar jangan sampai ada bagian dari tubuh yang tertinggal belum terkena air. Lipatan-lipatan badan yang biasa ada pada orang yang gemuk, kulit yang berada di bawah kuku yang panjang dan membersihkan kotoran yang ada di dalamnya.
Bagian belakang telinga dan bagian depannya yang berlekuk-lekuk, selangkangan kedua paha, sela-sela antara dua pantat yang saling menempel, serta kulit dada yang berada di bawah payudara, dan juga kulit kepala yang berada di bawah rambut yang tebal adalah bagian-bagian tubuh yang mesti diperhatikan dengan baik ketika melakukan mandi besar agar jangan sampai tidak terkena air sedikit pun. Itulah tata cara mandi besar atau junub. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.